Jennifer, apakah Ibu melihat adanya kemungkinan investor ini menarik dananya dari dalam negeri karena khawatir terhadap rencana fiskal pemerintahan yang baru? Kalau saya lihat dari data kepemilikan obligasi pemerintah dan juga berdasarkan percakapan yang kita jalankan dengan global investor, memang sepertinya ada kekhawatiran ya, atau lebih tepatnya ada tinggi ketidakpastian seputar arahan kebijakan, terutama di sisi fiskal untuk pemerintah yang selanjutnya. Jadi sinyal yang sejauh ini kita dengar dari pemerintah yang akan mendatang adalah akan ada terjadi beberapa perubahan besar baik dalam sisi arahan kebijakan itu sendiri dan juga di sisi kemungkinan level operasionalnya. Jadi kalau profil resiko Indonesia mungkin bisa berubah di tangan pemerintah yang baru, investor perlu mengerti resiko-resiko apa yang akan diambil. Jadi ini supaya bisa menentukan seberapa besar premi resiko yang akan diminta. Jadi saya rasa dengan adanya ketidakpastian, memang ada beberapa investor yang lebih memilih untuk menurunkan partisipasi di pasar keuangan Indonesia terlebih dahulu sampai kita mendapatkan kepastian itu. Baik, dari tim Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah membantah adanya kemungkinan untuk menaikkan debt ratio to GDP. Apakah ini juga belum cukup untuk meyakinkan investor untuk kembali menaruh dananya di dalam negeri? Saya rasa pada saat ini mungkin kebijakan-kebijakan yang sudah diberitahukan ke market ya, itu semuanya belum pasti kan ya. Jadi kita akan merujuk misalnya kepada nanti APBN untuk 2025 untuk indikasi seperti apa sih asumsi dasar dan juga target-target dari pemerintah untuk tahun 2025. Tetapi juga mungkin yang saya tekankan adalah ini adalah kepemerintahan yang berlangsung untuk 5 tahun ke depan. Jadi selain ketidakpastian untuk dalam jangka pendek 6 sampai 12 bulan ke depan, saya rasa banyak investor asing baik di sisi portfolio maupun di sisi perekonomian ya, jadi foreign direct investment yang akan mau melihat seperti apa planning untuk 5 tahun ke depan. Baik, kita beralih ke Pak Roni. Pak Roni, Anda melihat saat ini seperti apa sih psikologis para pelaku pasar terhadap aset-aset keuangan kita? Ya, jadi kalau kita melihat secara sentimen ya, bahwa pemain asing itu masih yang long term play, yang real money itu belum masuk. Jadi yang kita baru melihat itu adalah baru yang short term play, which is demand-nya cukup tinggi ya. Jadi money market fund di US itu 5 sampai 7 triliun outstanding, which is all time high. Dan mereka butuh aset jangka pendek, di mana kebijakan Bank Indonesia untuk menarik dana-dana asing yang jangka pendek ini lewat SRBI itu cukup berhasil ya, maksudnya. Dan ini juga nggak dilakukan oleh Indonesia juga. Kita juga lihat bahwa like PBOC dari Cina juga melakukan hal yang sama. Sehingga untuk menjaga kestabilitasan rupiah, jurus ini cukup jitu, cukup akurat gitu, sambil menunggu perbaikan ekonomi dalam segi fundamental lebih jangka panjang. Nah, sentimen jangka panjangnya kenapa belum membaik? Itu karena mungkin kami melihatnya itu dari relative value ya, bahwa tanpa currency risk, bahwa banyak aset-aset di Amerika yang denominasinya dalam US dollar, yield-nya juga cukup tinggi, bisa di 7-8% gitu. Sehingga sampai kondisi ini berbalik bahwa ada suku bunga, pemangkasan suku bunga oleh Fed, kami melihat bahwa situasi ini akan terus berlanjut, sehingga tetap fokus kita harus attract dari short term money dulu gitu, sampai terjadi pemangkasan suku bunga di US, dan itu akan menjadi pembalikan portfolio inflow ke emerging market termasuk Indonesia untuk jangka panjangnya. Jadi cukup positif dengan kebijakan sekarang, memang kondisi pasarnya emang agak gonjang-ganjing yang untuk long term play gitu. Baik, apakah Bapak melihat ada kemungkinan investor untuk segera kembali ke emerging market jika memang pemangkasan suku bunga The Fed ini benar-benar terjadi 2 kali di tahun ini? Ya, jadi untuk kami share ya, bahwa kenapa Fed itu memangkas suku bunga, itu perlu diperhatikan. Apakah karena ekonomi Amerika yang terpuruk, atau
normalisasi suku bunga. Kalau dalam kondisi normalisasi suku bunga, mungkin ini akan membantu emerging market ya. Tapi kalau kondisi karena terjadi resesi di Amerika, mungkin akan menjadi penguatan dolar dulu, semua lari ke US Treasury dan inverted yield curve akan terjadi. Kami sih melihatnya skenario-nya lebih ke normalisasi suku bunga untuk sekarang. Dan kalau kita melihat bahwa story-nya seperti tahun 98 ya, bahwa di mana itu terjadi, orang bilang internet bubble, waktu itu Cisco menjadi the most value company. Sekarang kita bisa lihat kemarin Nvidia ya, menjadi the most value company setelah menggeser Microsoft. Karena kalau zaman dulu internet bubble, kalau sekarang lebih ke AI story, ada new technology was created gitu. Dan waktu itu juga Fed juga cut suku bunga tahun 98 untuk menyelamatkan LTCM, long term capital, ada hedge fund yang collapse. Dan kali ini kita melihatnya mungkin ada pemotongan suku bunga yang untuk membantu real estate sektor di Amerika. Sehingga mungkin kalau ada 2 rate cut itu akan membantu aset-aset kita menjadi lebih atraktif ya. Jadi kami melihatnya sih Bank Indonesia akan lebih menahankan suku bunga walaupun ada 50 basis cut di US. Dan itu kita melihat bahwa waktu investor asing masuk, kita melihatnya baru fundamental kita akan lebih diperbaiki gitu secara long term. Kita melihatnya skenario itu lebih, that's our main skenario lah untuk saat ini. Yeah. Baik, sebelumnya S&P Global juga mengingatkan akan ada awan hitam di perekonomian Indonesia. Apakah menurut Ibu kita harus benar-benar serius menanggapi ini atau keadaannya sudah sangat urgent dan mungkin terjadi di sisa tahun ini, atau seperti apa? Apakah masih bisa ada cara-cara dari pemerintah untuk bisa mengantisipasi? Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, outlook-nya untuk tahun ini kita cukup konstruktif. Artinya dinamika pertumbuhan ekonomi dengan dinamika inflasi seharusnya masih cukup baik ya untuk Indonesia. Tetapi yang memang kita perlu perhatikan adalah volatilitas di pasar keuangan. Karena untuk pasar keuangan rupiah, menurut saya tekanannya dari 2 sisi itu sangat nyata. Di sisi global, higher for longer US dollar rates, naratif seperti ini memberikan tekanan kepada negara-negara berkembang yang posisi eksternalnya kurang kuat. Dan arahan dari neraca pembayaran Indonesia, kalau kita melihat misalnya kebijakan untuk menopang konsumsi, belum dilihat adanya kenaikan produksi misalnya, itu bisa menaikkan defisit berjalan, inflasi. Jadi masih banyak hal yang perlu kita perhatikan untuk ketahanan eksternal. Dan juga ya dari sisi domestik sendiri yang tadi saya bicarakan, karena Indonesia cukup bergantung ya kepada pembiayaan dari eksternal. Jadi selama kita belum ada kepastian arah kebijakan fiskal dan juga tentunya di balik itu data-data kemudian hari untuk perekonomian Indonesia, sampai kita mendapatkan kepastian itu, menurut saya arus permodalan asing mungkin juga masih akan terbatas. Jadi dari sisi eksternal sebenarnya Mbak Anike, bukan kekhawatiran terhadap pertumbuhan PDB misalnya.